Kalau berkesan sih enggak juga. Ya gimana sih? Enggak berkesan cuman Enggak berkesan apa? agak kesulitan. Nah kalau gitu kesulitannya apa? Kesulitannya nah ini. Dia ada, jadi di sinilah maksudnya konflik-konfliknya antara Iya, antara teman dan teman. sudah pasti. Nah, konflik sendiri yang paling dahsyatnya yaitu antara sama anaknya itu, yang dimana terjadi persaingan orang anak stand up, Dengan anak stand up. komika dengan Komika grup sendiri. lawak. Oke. Nah kalau berarti untuk memerankan si Japon ini gitu ya, Mas Hasmi nggak ada kesulitan dong? Tidak ada kesulitan. Yang kesulitan saya ketika mendekati cewek aja itu agak sulit. Itu yang harus saya survei banyak sekali. Nah itu gimana tuh Mas Hasmi? Mau nggak mau memerankan sosok yang tadi ya kan, Ya, harus dengan playboy, cewek gitu ya. kan. Kalau orang kayak gitu kan kita harus ya tadi kalau memerankan kan harus keluar dari aslinya kita. Iya, betul. Terus tadi melakukan survei, banyak lagi apa jangan-jangan banyak latihan-latihan yang dilakukan nih? Oh banyak, makanya banyak ke tempat dugem dan sebagainya. Enggak lah, nggak sampai situ. Itu paling juga kita bisa melihat beberapa orang. Terus kan sekarang sih nggak perlu serius ya untuk mendekati. Cukup dengan kamu punya motor nggak? Oh gitu ya. Punya obeng nggak? Punya Oh, nomor iya. HP punya kan? Nah, itu seperti itulah. Oke. Nah, kan kayak gitulah yang receh-receh tapi Yang ya dapat receh-receh. lah gitu. Oke. Kamu punya motor enggak? Punya gitu ya. Kamu punya obeng enggak? Enggak. Emang kenapa ya? Gitu-gitu ya. Oke, berarti tidak ada kesulitan-kesulitan. Nah, kalau dalam tampilan-tampilannya tadi kan bilang rambut tuh harus dipanjangin, dijambulin dan Ya jambul. Kalau saya sih kebetulan memang rambutnya kebetulan jambul. kalau ini kan Rancung ke atas, dalam apa namanya peran ini kan memang harus dibuat hanya dijambul saja gitu aja sudah. Oke. Seperti biasa, cuman ya tinggal kostum aja yang paling agak beda. Oke, dengan nanti kita lanjut lagi nih. Tadi kan bilang, kalau yang beda itu biasanya di kostum-kostumnya, ya kan? Apa tuh kostum-kostumnya? Ya kalau kostum untuk berperan keseharian di film itu ya agak sedikit kayak om-om lah maksudnya tuh. Pakai bajunya baju yang berkerah. Terus dimasukin gitu kan, itu sangat lain sekali dengan saya yang fashionable ya. Asik. Setuju. Dan yang pastinya kalau misalkan lihat di poster dan pakai itu memang ada beberapa peran yang seperti kita nonton beberapa tontonan di TV karena memang ini komedi TV, dia tuh berperannya tuh grup lawak di TV. Jadi ada sketsa yang diperankan di pantai, di ruang angkasa, tema-tema seperti di kantor. Kalau kita nonton Sri Mulat dulu kan kayak gitulah, nah seperti itu. Oke. Nah, berarti kan ini masuknya apa ya, drama komedi atau drama komedi. Nah, kalau Mas Hasmi sendiri ya, kan pasti udah banyak memerankan drama-drama komedi lainnya. Membedakan ini dengan drama-drama komedi yang lain itu apa? Kalau membedakan sih yang pasti ini gak jauh berbeda dengan kehidupan saya sehari-hari. Karena peran saya ini memang sebagai entertain, sebagai komedian. Jadi tidak, kalau yang lainnya kan jadi penjahat. Jadi supir kan itu sangat beda sekali. Harus yang sangar gitu ya. Makanya kan saya sering nonton Spider-Man kayak gitu kan, terus Home Alone. Iya. Bener emang bener. Cocok banget kalau Home Alone versi Indonesia. Tapi penjahatnya ya. Jadi kalau untuk yang ini sih ya nggak jauh berbeda lah. Untuk contoh-contohnya juga banyak teman-teman karena memang lingkungan saya lingkungan seperti itu. Berarti apa yang kepikir waktu dapat peran diajakin main film ini, terus perannya peran Japon gitu? Ya menarik lah, sangat menarik karena memang ceritanya pun juga memang hampir keseharian yang mungkin pernah terungkap di berita-berita, entah itu di Toktak atau di mana ya. Yang berita-berita viral ini ribut soal orang anak-anak komika sama orang yang konvensional ya, si komedian itu seperti itu. Jadi ya bagus aja untuk diangkat gitu. Oke, jadi langsung setuju gitu. Sangat menarik. Langsung setuju. Oke. Tapi memang sebenarnya kehidupan hal-hal seperti itu emang ada ya. Jadi pendalaman
karakter itu juga jadinya lebih mudah gitu Oh nggak iya, sih? betul betul. Itu kehidupan dari cerita itu juga memang ada sebenarnya. Justru itu lebih menggambarkan bahwa sebagai contoh hal seperti itu intrik-intrik tidak perlu terjadi kalau kita bisa bekerja sama. Karena semua itu saling membutuhkan gitu. Oke, ini juga jadi kasih tahu ke masyarakat luas gak sih kalau ada loh kejadian-kejadian gini kalau sesama kita tuh pekerja komedi begitu ya? Betul. Gontok-gontokan ada, persaingan ada, udah pastilah, pasti ada. Oke. Kita harus menggambarkan sebuah sketsa, sebuah cerita hanya dengan 1 menit kurang mungkin ya sekitar beberapa second, tapi bisa menceritakan adegan ini karena dia mengantar kepada cerita di film selanjutnya. Wow. Gitu, itu yang agak sulit. Ya, makanya Apa tuh misalnya yang gimana misalnya? misalkan bahwa si kesetnya itu adalah dia itu sebenarnya cinta sama istrinya kan, udah pisah tuh. Ya, oke. Sebenarnya cinta dan bahwa dia tuh bukan mencari karir sendiri, tapi itu semuanya buat anaknya Iya. yang ikut sama ibunya. Nah itu harus menceritakan di sketsa itu. Sangat sulit sekali kan? Iya, Karena apa? Karena di skenario nggak ada dialog, nggak ada dialognya. Cuman, Kok bisa sih? nah itu saya juga Ini heran. apa? Maksudnya gini, apakah sutradara memberikan alasan-alasannya gitu ya? Dan kalian pikirin aja deh Itu bagaimana. kerennya sutradara ini tuh, kerennya sutradara ini. Ini ada background seperti ini. Kamu ada di ruang angkasa, kamu ceritakan seperti ini, berperan seperti ini. Ya, kalau- oke, go, gitu dah. go. Hai. Oke, ini ada ini nggak sih? Berapa kali take gitu? Nggak terlalu banyak karena kan kalau namanya sketsa Ngalir kan aja gitu ya? ngalir aja. Ngalir aja ya? Ngalir aja. Yang paling pusing pasti nanti editor sutradaranya sendiri. Tapi kalau Mana kayak yang gitu jadi terbaik? pada ketawa-tawa nggak sih? Ya pasti ada yang ketawa. Ah, lu gimana sih gitu-gitu ada sih? Tapi kan nggak apa-apa, memang ceritanya kan lagi adegan. Oh iya. Ada yang tertawa kan biasa ada figuran. Iya, Maksudnya iya, tuh iya. ada yang penonton bayaran gitu kan ada. Oh, Jadi sampai sebegitu sampai detailnya? dibikin memang memang settingnya juga memang seperti kita nonton sebuah di TV gitu. Iya. Adegannya dibikin seperti itu. Oke, pantas ya, Mang Safsi sangat mudah untuk menjiwai ini gitu ya. Oke, tapi pesan apa sih yang pengen disampaikan ke penonton gitu dari film Suka Duka Tawa ini gitu? Sebenarnya yang pasti mah harus nonton karena di sini banyak sekali sukanya, ada dukanya, dan apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Ya. mendingan kita ketawain aja. Nah, oke. Tapi kalau ngomongin tentang siapa lawan yang paling seru banget gitu ya, lawan main paling seru banget selama proses syuting ini siapa? Yang paling seru itu buat saya sih Cing Abdel sama Bubu. Kenapa? Kadang-kadang kita pengennya seperti itu, nanti pas di situ beda lagi gitu. Itu aja. Oh, ini biasanya gini ya, kode-kodean dulu ya. Nanti kita Kode-kode. begini ya, nanti kita begini. Oke. Pas sana mana ya tadi diomongin? Enggak. Kalau kayak gitu langsung gimana? Ya udah, jalan aja. Oh, ngalir Jalan aja ya. Itu sangat berkesan. Oke, sangat berkesan banget ya. Baik.